Sementara itu pemirsa Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto pun turut mengomentari tingginya uang kuliah tunggal atau UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia. Menurutnya tingginya tarif UKT yang telah dibatalkan tahun ini merupakan kesalahan besar yang dilakukan perguruan tinggi. Ia menganggap kampus yang dibangun dengan uang rakyat seharusnya memberi tarif kuliah rendah atau bahkan gratis. Lantas apa antisipasi dan solusi agar persoalan UKT tidak menjadi PR pemerintahan ke depan? Serta seberapa realistis cita-cita Prabowo membuat biaya pendidikan tinggi tak lagi mahal bahkan bisa gratis? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Rektor Institut Pertanian Bogor IPB, Profesor Arief Satria, dan juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Silvester Matunina. Selamat pagi Prof. Arief Satria, selamat pagi Pak Silvester. Selamat pagi. Pagi Pak Jason, selamat pagi Prof. Arief Satria. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin pertama saya mau ke Prof. Arief Satria terlebih dahulu. Prof, ini yang terupdate karena sudah dibatalkan kenaikan UKT-nya. Apa langkah yang sudah dilakukan oleh IPB? Apakah kelebihan bayar dari para calon mahasiswa ini sudah dikembalikan? Ya, yang pertama kami mengapresiasi ya keputusan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang saya kira ini menyerap aspirasi dari aspirasi publik yang saat ini sudah berkembang. Tentu kami di IPB sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum PTNBH harus tunduk dan mentaati peraturan yang ada. Nah, memang mahasiswa yang telah terlanjur bayar, khususnya kelompok 8, karena di IPB ada kelompok UKT 8 yang jumlahnya hanya 13%, sementara kelompok UKT bagi mahasiswa yang tidak mampu, itu jumlahnya sampai 37%. Nah, bagi mahasiswa yang sudah membayar yang 13% yang kalangan atas, yang rata-rata pendapatan orang tuanya di atas 30 juta, kami memiliki 3 opsi yang akan kami tawarkan. Pertama adalah dikembalikan langsung. Kemudian kedua adalah dijadikan deposit untuk pembayaran UKT di semester depan. Dan yang ketiga disumbangkan untuk mahasiswa yang tidak mampu. Jadi 3 opsi ini akan kita tawarkan pada orang tua atau mahasiswa yang berada di kelompok UKT 8. Nah, namun demikian langkah yang saya kira penting untuk dicermati juga adalah bagaimana pemerintah bisa memahami ya dinamika internal perguruan tinggi. Karena kontraksi-kontraksi di berbagai kampus tentu terjadi kontraksi dari sisi pendapatan. Sehingga salah satu solusi yang bisa saya usulkan adalah misalnya tambahan KIP. Jadi tambahan KIP ini penting buat mahasiswa yang kurang mampu dan juga penting juga buat perguruan tinggi untuk bisa mendapatkan support bagi pembiayaan bagi para mahasiswa yang tidak mampu ini. Ada 3 skema pengembalian. Yang pertama ada dikembalikan seluruh sisanya, kemudian ada yang disumbangkan untuk beasiswa dan juga ada yang didepositkan untuk semester berikutnya. Nanti saya juga mau tanya ke Pak Silvester, ketika UKT ini dikatakan akan naik di tahun depan, artinya ini akan menjadi PR dalam tanda kutip untuk pemerintahan ke depan. Bagaimana langkah antisipasinya kita akan bahas Pak Silvester dan juga Prof. Arief usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami lanjutkan kembali perbincangan. Sekarang saya mau ke Pak Silvester. Melihat katanya UKT mungkin dibatalkan tahun ini tapi akan naik di tahun depan. Sementara di sisi lain Pak Prabowo ini dengan tegas bilang seharusnya pendidikan tinggi itu minim biaya bahkan juga gratis Pak Silvester. Apakah kemudian ini semangat biaya pendidikan yang minim dan gratis nantinya bisa dibawa ke pemerintahan selanjutnya agar tidak terkait lagi dengan masalah UKT yang terus naik ini Pak Silvester? Ya, pertama saya sepakat ya sama Prof. Arief Satria bahwa kita semua bersyukur lega Pak Jokowi cepat membatalkan kenaikan UKT ini. Sebenarnya perkataan Pak Jokowi itu baru kemungkinan ya, jadi belum pasti akan naik, tapi belum pasti juga akan tidak naik gitu. Jadi hanya memang komitmen Pak Prabowo itu dalam kampanyenya akan mengadakan kuliah gratis ya, dan beliau sendiri mengatakan kalau bisa UKT ini
minim atau bahkan digratiskan. Jadi kita berharap di RAPBN 2025 ini mengenai UKT ini akan ada ruang fiskal yang cukup agar tapi tentunya kan sudah tidak naik ya. Yang pasti di RAPBN 2006 ketika Pak Prabowo memerintah, beliau sendiri mengatakan mempunyai target pertumbuhan ekonomi sampai 8%, dan kita berharap ini akan berpengaruh kepada masalah biaya pendidikan untuk dari SD, SMP, SMA bahkan kuliah gitu, agar tidak terlalu tinggi untuk pelajar dan mahasiswa kita. Baik, Pak Sylvester, berarti bisa nggak kita masyarakat itu menyimpulkan walaupun Pak Jokowi bilang ada kemungkinan naik di tahun depan, tapi karena Pak Prabowo bilang harus minim biaya dan juga bahkan gratis, artinya tahun depan UKT tidak naik. Bisa nggak kita berharap atau menyimpulkan itu? Iya, kita yakin bahwa tidak akan naik ya, karena memang itu tekad dari Pak Prabowo untuk pendidikan gratis, yang memang itu adalah janji kampanye beliau. Apalagi yang saya bilang tadi bahwa beliau ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu dicapai di angka 8%. Jadi untuk urusan pembiayaan pendidikan saya pikir dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi 8% itu ruang fiskal untuk pendidikan gratis, makan bergizi gratis itu akan cukup ya. Jadi saya pikir ini bisa yang dilakukan oleh Pak Prabowo nantinya. Baik, sekarang saya mau ke Prof. Arief. Prof. Arief yang juga jadi pembahasan dan juga salah satu alasan kenapa akhirnya UKT ini naik karena sejumlah perguruan tinggi ini sudah berstatus PTNBH. Boleh koreksi kalau saya salah, apakah kemudian IPB ini sudah PTNBH dan kemudian kenapa tidak dicari jalan lain untuk bisa memenuhi pendanaan kampus, misalnya dari riset-riset atau kerjasama dengan swasta? Ada nggak kemungkinan itu, Prof. Arief? Ya, bagi IPB, kontribusi UKT pada struktur penerimaan kita itu hanya 23%. Subsidi pemerintah bagi IPB hanya 30%. Artinya, mayoritas dana IPB adalah bersumber dari kerjasama, dari usaha-usaha kita, kerjasama dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri. Ini yang terus kita usahakan bahwa proporsi kemandirian keuangan kita ini semakin lama semakin besar. Dan IPB, PTNBH, sejak 2016 kami tidak pernah menaikkan UKT. Jadi tidak ada hubungan status PTNBH dengan kenaikan UKT, karena buktinya IPB sejak 2016 kita tidak ada kenaikan UKT. Nah, kemudian menjawab pertanyaan tadi Mas Jason ya, terkait dengan soal next ya, apakah UKT bisa minim dan gratis dan sebagainya. Tentu ini kemajuan luar biasa bagi pendidikan di Indonesia kalau memang UKT itu akan diminimkan. Saya kira ini langkah yang sangat baik dan saya yakin Pak Prabowo mencermati apa yang terjadi di Jerman misalnya. Di Jerman kuliah gratis, di berbagai negara gratis. Namun itu biasanya diikuti dengan kebijakan kenaikan subsidi pemerintah yang semakin Prof. tinggi. Arief, tapi begini artinya ketika tadi Prof. Arief bilang bisa mandiri karena sudah ada kerjasama dengan sejumlah penelitian dan juga lembaga swasta lain, artinya tanpa menaikkan UKT, IPB sudah mandiri dong secara pendanaan, sudah bisa mandiri begitu? Ya, kan UKT kan kontribusi kita kan kurang lebih sekitar 400 miliar ya totalnya ya. Tapi kalau 400 miliar itu hilang semua ya tentu berdampak kepada aktivitas pendidikan kita. Jadi yang kita lihat bukan jumlah absolut tapi proporsi. Semakin besar, semakin lama proporsinya di berbagai negara maju pun perguruan tinggi negeri UKT yang didapatkan setiap perguruan tinggi di negara-negara besar ya itu masih 20%, 30% ya. Bahkan kalau negara-negara di Australia bisa lebih dari 30% karena dia memungut khususnya untuk UKT bagi mahasiswa asing sangat tinggi sekali. Nah, jadi saya kira UKT yang tepat ya untuk ke depan ini perlu dipikirkan dan sekaligus bisa evaluasi total terhadap alokasi dana pendidikan. Mas Jason begini, jadi dana pendidikan 20% dari APBN kita itu kan 665 triliun. Kemdikbud hanya memiliki kewenangan mengelola 98 triliun atau 15%. Kementerian Agama 62 triliun atau 9%.
kementerian dan lembaga lain 32 triliun. Artinya atau untuk 5%. pendidikan Anda mengatakan itu relatif kecil begitu ya Prof. Arief ya. Nah sekarang saya mau ke Iya, Pak Sylvester. Ada kemungkinan rekomendasi DPR untuk meminta revisi atau pencabutan dari Permendikbud Ristek yang terkait dengan UKT ini. Kalau menurut Anda apakah kemudian pemerintah dan DPR nantinya bisa sepakat dengan hal ini Pak Sylvester? Ya, itu ya yang dilakukan oleh teman-teman di DPR ya, termasuk dari teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju ya. Kita berharap bahwa memang akar masalahnya ini kan ada di Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Ya. Memang harus segera direvisi karena berbarengan dengan tujuan kampanye Pak Prabowo bahwa sekolah dan kuliah ini harus gratis. Makanya itu yang sudah Baik. mulai dilakukan oleh teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju. Harusnya nanti direvisi begitu ya. Mohon maaf Pak Sylvester, Pak Prof. Arief, saya potong karena waktu kita terbatas. Tapi intinya ada upaya untuk mendorong revisi, pencabutan, dan semangat untuk kemudian menciptakan pendidikan yang minim biaya akan diterapkan di pemerintahan baru ke depan. Terima kasih Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matunina, dan juga Rektor IPB Arief Satria telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir usai jeda headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.